Halo semuanya, nama saya Nathanael Darel dan hari ini saya akan bawakan tentang implementasi bela negara lewat menjaga kerukunan antar lingkungan warga. Ya, halo. Menjaga kerukunan sebagai wujud bela negara ya. Menjaga kerukunan antar warga bisa disebut sebagai wujud bela negara. Karena kan gini, kalau kita menjaga kerukunan kan itu bisa dibilang kita juga menjaga supaya tidak terjadi perpecahan gitu, supaya tidak terjadi apa namanya gesekan-gesekan yang tidak diinginkan gitu kan. Ya dengan cara jaga kedamaian, berbaur sama yang lain, jangan terlalu tidak ada supremasi di antara kaum-kaum atau etnis-etnis atau enggak pihak-pihak tertentu, tidak ada. Jadi semua setara, semua sama dan bela negara kan nggak kayak dulu kayak kita mesti ikut perang atau itu nggak harus juga. Jadi bela negara bisa diwujudkan ya tadi kita menjaga kerukunan, menjaga solidaritas. Ya itu aja sih menjaga kerukunan karena kan kita kan bangsanya kan multikultural juga, multi etnis, multi religion, semua-semua. Kita multi-multi lah kita intinya gitu loh. Bahkan banyak negara maju yang etnisnya juga sedikit, tapi kita enggak. Kita multikultural lah seenggaknya. Jadi dengan cara ini kita bisa membuat negara kita lebih stabil dan lebih kondusif lah. Kalau saya sendiri ya, cara menjaga perdamaiannya itu ya kita nggak saling intervensi. Kalau saya ambil contoh, misalnya ada kegiatan keagamaan gitu. Ya, cara saya supaya menjaga perdamaian ya saya tidak perlu ikut mendemo, mengintervensi tidak perlu gitu. Saya cukup mengucapkan selamat saja gitu loh. Kayak seperti selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Adha gitu. Itu aja sih. Terus juga cara menjaganya ya itu kita nggak usah mengembangkan stigma-stigma negatif gitu kan kita udah tahu banyak lah itu common common secret lah kita udah tahu lah kayak apa gitu loh. Nah ya itu juga kayak apakah dia seorang nana gitu kan nggak selalu gitu loh itu kan cuma isi 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 pikiran iya sifat jelek kita sendiri aja yang kita pancarkan ke orang itu aja sih. Apa yang terjadi kalau kita nggak menjaga kerukunan ya tadi gitu loh akan menjadi efek domino gitu loh. Kalau seperti contoh gini, kalau kita nggak mulai dari sekarang ya ini nggak bakal selesai kayak stigma-stigma negatif kayak dia dia ini apa saya curiga dia nih bukannya beribadah malah nah gitu itu nggak bakal selesai gitu loh stigma negatif kan bisa memunculkan dendam dendam batin dan iri kebencian gitu loh. Ya, kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri ya ini nggak bakal selesai sih gitu. Halo semuanya, nama saya Nathanael Darel dan pada malam hari ini saya akan mewawancara salah satu teman saya yang ahli dalam bidangnya. Mari silakan Ibu Nadira Syaumi. Jadi pada malam hari ini saya memiliki tiga pertanyaan. Yang Eh, pertanyaan pertama, kenapa menjaga kerukunan serta kedamaian antar warga bisa disebut sebagai bela negara? jadi begini, kalau kita semua kan tahu kalau misalnya salah satu tujuan dari bela negara itu adalah untuk menjaga keutuhan wilayah negara. Ya. Nah, yang menjaga kedamaian antar warga, kita juga menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Tuh, makanya perpecahan itu kan biasanya muncul dari perbedaan. Iya, betul. Tapi perbedaan itu bukan berarti kita harus bermusuhan. Hmm, iya, iya. Kita kan apalagi Indonesia kan banyak suku, agama, dan ras ya. Iya, betul. Nah, tapi kita ada di bawah kita kan bineka tunggal ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap bersatu. Jadi, menjaga kerukunan serta kedamaian antar warga itu bisa disebut sebagai bela negara juga. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana caranya menjaga kerukunan serta kedamaian antar warga negara? Kalau misalnya dari diri sendiri ya, untuk jaga kerukunan antar warga itu dengan mengembangkan sifat toleransi. Apalagi akhir-akhir ini
di Indonesia kan sedang ada darurat toleransi. Indonesia tidak, lagi Indonesia tidak dibangun dan dimiliki oleh satu suku, agama atau ras saja. Kita kan banyak suku, agama, dan ras di Indonesia. Nah, makanya kita perlu sifat toleransi agar kita bisa menjaga kerukunan dan perdamaian antar warga. Lanjut ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi kalau kita tidak turut berpartisipasi dalam menjaga kerukunan serta kedamaian antar warga? Kalau misalnya kita nggak turut partisipasi ya dalam jaga kerukunan, tentu saja akan ada terjadi kekacauan sih ya. Misalnya ada kebencian marak di mana-mana, kebencian karena perbedaan, terus jadi gampang tersulut emosinya, hingga menyelesaikan masalah dengan kepala dingin begitu ya. Nah, jadi begitulah, kalau misalnya nggak turut partisipasi ya bakal ada kekacauan di antara warga. Ya, itu saja jawabannya. Baiklah, terima kasih karena telah membantu saya pada malam hari ini. Ya, semoga hari Anda menyenangkan.